Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah anak-anak, marilah kita bahas bersama-sama materi KD yang pertama. KD yang pertama itu apa? KD yang pertama itu adalah kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah marilah kita bahas bersama-sama materi tentang KD yang pertama. Baiklah anak-anak, di bab pertama ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama kita bahas yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Jadi Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para tokoh pendiri negara seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang BPUPKI yang pertama dibahas tentang dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang akhir BPUPKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maknanya adalah Pancasila dijadikan sebagai cara pandang, pedoman, atau arahan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan atau permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Begitu juga dengan aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut: menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita, sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global, dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak yang menonjol yang terdapat dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa yang lain. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia serta membedakan dengan bangsa yang lain misalnya adalah gotong royong, yang mana dalam kegiatan gotong royong ini terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai sumber untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Jadi Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Demikianlah tadi materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.